Shalom, saudara-saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya, Pendeta Ram Kenny. Banyak orang percaya bahwa bangsa Israel akan sanggup kembali membangun kota Yerusalem beserta tembok-temboknya dan juga membangun Ka'bah, lalu mengembalikan masa kejayaan yang seperti mereka miliki di zaman Perjanjian Lama. Tetapi tahukah saudara yang kekasih bahwa kitab Daniel adalah kitab yang menubuatkan bahwa Israel tidak akan menjadi umat pilihan Allah selamanya. Bahkan tidak lama sesudah Tuhan terangkat ke surga, bangsa ini telah ditolak Allah sebagai umat pilihan. Dalam video ini, dengan hati-hati, saya akan menerangkan kepada saudara nubuatan kitab Daniel yang menerangkan penolakan Allah akan bangsa Israel. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa Alkitab dapat dipercaya dan nubuatan pasti akan digenapi. Nah, mari kita mulai. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Alkitab mengatakan begini: 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atap sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Itulah nubuatan kitab Daniel pasal 9. Nah, kita akan pelajari ayat-ayat ini frase demi frase atau ayat demi ayat untuk mendapatkan pengertian yang jelas serta detail dari ayat-ayat ini. Nah, kata bangsamu merujuk kepada bangsa siapa? Kepada siapa? Ini sudah pasti adalah merujuk kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan kota yang kudus? Tentu ini adalah berbicara tentang kota Yerusalem. Nah, di saat ini Daniel berada di masa kekuasaan kerajaan Persia, dan dia merindukan umatnya, orang-orang Israel, untuk dibebaskan kembali dari perbudakan dan pulang ke negeri mereka, lalu membangun Yerusalem yang diruntuhkan atau yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka ia berdoa untuk kelepasan mereka. Dan tahukah saudara, Tuhan menjawab doa Daniel. Bahkan jawaban yang Daniel terima melebihi apa yang ia harapkan, melebihi apa yang ia tanyakan atau yang ia doakan. Mari kita kembali baca ayat yang ke-24 Daniel pasal 9. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan kotamu yang kudus. Nah, saudara yang kekasih, frase telah ditetapkan
Artinya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata cut off. Cut off ini artinya dikurangi. Dikurangi dari apa? Dalam kitab Daniel, khususnya Daniel pasal 8, ada satu nubuatan yang sangat panjang, dan ini adalah nubuatan terpanjang di Alkitab, yang dikenal dengan nubuatan 2300 kali petang dan pagi dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Jadi, nubuatan 70 minggu dalam Daniel pasal 9 ayat 24 yang disebutkan dalam Daniel 9 ayatnya kita sudah baca tadi, adalah bagian dari nubuatan panjang ini. Kemudian, nubuatan 70 minggu ini secara spesifik atau eksklusif berbicara tentang bangsa Israel. Penting untuk kita ingat bahwa dalam nubuatan Alkitab, satu hari sama dengan satu tahun. Kalau begitu, bila dalam satu minggu ada 7 hari, berarti 70 minggu berarti yang disebutkan di dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 9 maksud saya. 70 minggu, kalau dalam satu minggu terdapat 7 hari, berarti 70 kali 7, kita akan dapatkan angka 490 hari. Dan bila kita terapkan prinsip nubuatan satu hari sama dengan satu tahun, maka kita akan dapatkan 490 hari ini adalah 490 tahun nubuatan. Nah, kalau begitu 490 tahun nubuatan ini adalah bagian dari nubuatan 2300 kali petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14. Semoga saudara bisa mengikuti ini. Nah, sekarang di mana di Alkitab kita temukan prinsip penafsiran nubuatan ini? Ada 2 ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama di Yehezkiel pasal 4, ayatnya yang ke-6 yang berbunyi begini. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Nah, itu referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua yang menyatakan prinsip nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun, kita temukan dalam Bilangan pasal 14 ayat 34 yang berbunyi begini. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Nah, sekarang pertanyaan penting adalah, kalau begitu kapan nubuatan 490 tahun ini dimulai? Adakah bukti Alkitab yang menunjukkan bahwa nubuatan ini digenapi? Jawabannya yes. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, perhatikan gambar ini. Di gambar ini kita melihat nubuatan 2300 kali petang dan pagi. Dan pada bagian pertama nubuatan ini, yaitu 490 tahun atau 70 minggu ini berlaku kepada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Sedangkan bagian kedua dari nubuatan ini adalah ditujukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi atau Gentiles. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita tahu bila prinsip nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun ini dapat diterapkan dalam nubuatan kitab Daniel? Ada 2 cara untuk mengetahuinya. Cara yang pertama adalah dengan menerapkan prinsip ini ke dalam nubuatan Daniel, maka nubuatan Daniel ini haruslah ditepati sesuai dengan prinsip ini. Kalau prinsip ini, kalau nubuatan dalam Daniel pasal 9
berbicara atau digenapi dengan prinsip yang lain, berarti prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun tidak bisa kita gunakan dalam nubuatan Daniel. Tapi saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun adalah prinsip yang dapat kita pakai dalam nubuatan Daniel, khususnya Daniel pasal 9 ini. Cara yang kedua adalah Daniel dalam menubuatkan sesuatu, ia menggunakan banyak simbol. Contohnya binatang yang muncul di Daniel pasal 7. Saya beri contoh. Daniel pasal 7 menceritakan Daniel mendapatkan penglihatan tentang 4 binatang yang muncul dari dalam laut. Yaitu binatang pertama adalah singa yang memiliki burung Raja Wali. Kemudian beruang yang di mulutnya ada 3 tulang rusuk. Kemudian kita dapatkan macan tutul dengan sayap burung, 4 sayap burung. Kemudian kita dapatkan binatang yang mengerikan, yang tidak bisa digambarkan. Nah, ini semua kita tidak bisa temukan di dunia nyata. Karena ini adalah simbol-simbol saja. Nah, kalau begitu penggunaan waktu juga yang berhubungan erat dengan nubuatan binatang-binatang ini atau penggunaan simbol binatang-binatang ini dalam kitab Daniel harus dimengerti dalam konsep nubuatan. Dan tidak dapat diartikan secara lahiriah seperti kita tidak bisa juga mengartikan lahiriah binatang-binatang yang disebutkan dalam Daniel pasal 7. Nah, memang ada bagian dalam Alkitab yang menerangkan waktu. Contohnya Kejadian pasal 1. Allah menciptakan dunia kita ini dalam 6 hari. Jadi Kejadian pasal 1 bukanlah berisi nubuatan. Karena Kejadian pasal 1 menceritakan apa yang Allah lakukan. Kalau begitu, prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun, kita tidak boleh terapkan dalam menafsirkan Kejadian pasal 1. Karena akan menjadi, berarti Allah menciptakan dunia ini dalam 6 tahun. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, mari kita kembali ke Daniel pasal 9 ayat 24. Dalam kurun waktu 490 tahun ini, atau 70 minggu yang disebutkan dalam ayat ini, ada beberapa hal yang Daniel nubuatkan akan terjadi. Hal yang pertama adalah Allah memberikan kesempatan atau waktu 490 tahun kepada bangsa Israel untuk bertobat. Ini adalah masa probation bagi mereka, masa percobaan bagi mereka. Karena Allah meminta mereka untuk mengakhiri pemberontakan mereka melawan Allah. Ketidakpenurutan mereka terhadap perintah-perintah Allah. Allah berikan waktu kepada mereka 490 tahun. Ini juga adalah waktu bagi mereka untuk mengakhiri dosa. Apakah hari ini masih ada dosa, saudara kekasih? Oh, tentu ada. Kalau begitu yang dimaksud oleh Daniel adalah dosa yang dilakukan oleh orang Israel dalam melawan Allah. Apa dosa itu? Dosa adalah pelanggaran hukum. Orang Israel selalu melawan hukum Allah, selalu melawan Allah. Jadi Allah berikan mereka waktu selama 490 tahun untuk bertobat. Lalu yang berikut yang akan digenapi dalam nubuatan ini adalah untuk menggenapkan penglihatan. Artinya nubuatan ini akan digenapi tepat seperti yang dinubuatkan. Dan yang terakhir yang akan ditepati adalah juga Mesias akan datang. Seorang yang maha kudus yang akan diurapi. Nah, kalau begitu, Mesias yang akan diurapi ini akan datang dalam kurun waktu 490 tahun ini. Dalam periode ini. Pertanyaan penting sekarang kalau begitu saudara yang kekasih adalah kapan nubuatan ini dimulai? Saudara baca kembali Daniel pasal 9 ayat 25. Nah, kalau begitu saudara yang kekasih, berdasarkan Daniel pasal 9 ayat 25 disebutkan bahwa
nubuatan ini akan dimulai ketika ada perintah yang dikeluarkan untuk membangun Yerusalem. Jadi, perintah untuk membangun Yerusalem ini adalah titik awal mulainya nubuatan 490 tahun. Saat perintah untuk membangun Yerusalem dikeluarkan. Nah, jangan lupa, kota Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 605 BC. Dan seluruh bangsa Israel dibawa ke penawanan Babylon. Alkitab dan sejarah mencatat ada 3 perintah yang dikeluarkan oleh raja untuk membangun Yerusalem dan tembok-temboknya serta Ka'bah Yerusalem. Ada 3 raja yang mengeluarkan perintah. Raja yang pertama adalah Raja Cyrus. Kemudian raja yang kedua adalah Raja Darius. Tapi 2 raja yang pertama ini, perintah yang mereka keluarkan tidak mengembalikan atau tidak bangsa Israel tidak menyelesaikan pembangunan Ka'bah dan kota-kota Yerusalem mereka di zaman 2 raja ini yang mengeluarkan perintah ini. Dan perintah yang ketiga dikeluarkan oleh Raja Artasasta. Raja Artasasta, raja yang ketiga yang mengeluarkan perintah pembangunan ini, kemudian mengeluarkan dekret yang dicatat dalam Esra pasal 7 ayat 13. Lalu orang Israel menyelesaikan pekerjaan mereka, pembangunan tembok-tembok, dan memulaikan pekerjaan serta menyelesaikan tembok-tembok ini pada perintah raja yang ketiga, yaitu Raja Artasasta, yang dikeluarkan pada musim gugur tahun 457 BC. Nah, kembali lagi ke Daniel pasal 9 ayat 25. Saudara bisa baca kembali untuk menghemat waktu, saya sebutkan ayatnya saja. Sejauh ini, kita tahu bahwa nubuatan 70 minggu atau 490 tahun ini dimulai pada tahun 457 BC. Dan Daniel 9 ayat 25 menyebutkan bahwa dalam 69 minggu dari 70 minggu ini, Mesias akan datang. Itu berdasarkan Daniel 9 ayat 25. Siapa Mesias ini? Yesus Kristus. Apa arti Mesias? Seorang yang diurapi. Ini kita temukan dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Seorang yang akan diurapi, seorang yang kudus. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Alkitab dan sejarah menyatakan kegenapan dari nubuatan ini. Bagaimana itu? Mari kita lihat. Dalam Daniel pasal 9 ayat 25, menyebutkan selama 69 minggu nubuatan dari 70 minggu ini, nubuatan seorang yang kudus akan diurapi. Kalau begitu, 69 minggu, kalau kita kalikan jadi 7, karena dalam 1 minggu ada 7 hari, kita akan dapat angka 480 hari. Kembali menerapkan prinsip 1 hari sama dengan 1 tahun, maka 69 minggu ini sama dengan 483 hari, juga berarti 483 tahun. Nah, semoga saudara bisa mengikuti ini. Nah, sekarang, dari musim gugur, karena perintah membangun Ka'bah Yerusalem atau kota Yerusalem keluar pada musim gugur tahun 457 oleh Raja Artasasta. Jadi dari musim gugur tahun 457 ini kita akan hitung 483 tahun. Maka saudara bisa gunakan kalkulator supaya bisa menolong saudara. Maka kita akan tiba pada musim gugur tahun 27 AD. Di mana seorang yang diurapi akan datang, yaitu Yesus Kristus, akan diurapi melalui baptisan. Nah, pertanyaan sekarang saudara yang kekasih, bagaimana kita yakin kalau angka-angka yang saya sebutkan itu memang akurat? Karena ada perhitungan BC dan
AD. Bagaimana kita bisa mengerti lalu meyakini bahwa angka-angka yang saya sebutkan tadi memang benar? Nah, saudara yang kekasih, kembali kalau saudara menggunakan kalkulator dan mulai menghitung angka-angka ini, maka ini yang akan Anda temukan. 457, bila kita kurangi 483, bagian dari 69 minggu ini, maka kita akan dapat angka 26 atau minus 26. Tetapi, karena perpindahan dari BC ke AD tidak ada tahun 0, dengan kata lain, perhitungan waktu AD dimulai dari tahun 1 karena tidak ada tahun 0. Maka kalau begitu kita harus tambahkan 1 tahun dari 26 tahun ini. Jadi kita akan tiba pada musim gugur tahun 27. Ingat, perintah untuk membangun kembali kota Yerusalem itu keluar pada musim gugur tahun 457. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada musim gugur tahun 27 AD? Jawabannya, di musim gugur tahun 27 AD, ini adalah waktu ketika Yesus dibaptis. Saudara bisa baca itu di Lukas pasal 3 ayat 21. Sekarang kapan Yesus dibaptis? Mari kita pergi ke Lukas pasal 3 ayatnya yang pertama. Lukas pasal 3 ayat yang pertama, kita akan lihat informasi yang penting di sana. Lukas pasal 3 ayatnya yang pertama. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Katronitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Nah, waktu Yesus dibaptis tahun 27 AD, ia ketika itu berumur 30 tahun. Bagaimana kita tahu? Well, Yesus tidak lahir di tahun 0. Ingat, karena tidak ada tahun 0 perpindahan dari BC ke AD. Jadi BC itu berakhir di tahun 1, AD juga dimulai tahun 1. Tidak ada tahun 0. Dan Yesus lahir bukan di tahun 0, tapi dia lahir di tahun 4 BC. Karena Raja Herodes masih hidup ketika Yesus lahir. Dan ia mati, ini Herodes yang sama, mati ketika Yesus masih bayi. Sejarah mencatat, saudara yang kekasih, Raja Herodes mati tahun 4 BC. Berarti Yesus lahir di sekitar tahun ini, yaitu tahun 4 BC. Hal yang mengagumkan saya adalah tepat pada tahun 27 AD, ketika Yesus berumur 30 tahun, dia dibaptis tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel 483 tahun sebelumnya. Saudara yang kekasih, Alkitab bukanlah buku biasa, tetapi buku yang diilhami oleh Allah dan tidak akan pernah salah. Puji Tuhan, haleluya. Nubuatan ini lebih mengagumkan lagi karena sesudah tahun 27 AD, Daniel menubuatkan sesuatu yang lain. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 25 dan 26. Kita pergi lagi ke Daniel 9 ayat 25 dan 26 yang berbunyi begini. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, kita berhenti di sana. Nah, saudara yang kekasih, sesudah
Ayat ini menyebutkan sesudah 62 kali 7, inilah 69 minggu nubuatan bagian dari 70 minggu, disebutkan akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ini berbicara tentang Yesus kalau begitu. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, disebutkan tidak ada salahnya apa-apa. Ini menggunakan bahasa not for himself. Memang Yesus mati, saudara yang kekasih, bukan untuk dirinya, tetapi untuk saya dan untuk saudara. Untuk kitalah dia mati. Karena dia mencintai kita. Dan karena dialah kita memiliki pengharapan dan pengampunan akan dosa-dosa kita. Lalu disebutkan raja memusnahkan kota. Ini menubuatkan tentang bangsa Roma yang akan datang menghancurkan Yerusalem. Ini digenapi pada tahun 70 AD. Siapa nama kaisar yang menghancurkan Yerusalem? Yaitu jenderal atau kaisar atau jenderal Titus. Alkitab menubuatkan bahwa bangsa Israel akan dihancurkan beberapa saat sesudah Mesias terangkat ke sorga. Itu informasi yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, dalam Daniel 9 ayat 27 adalah ayat yang banyak disalah mengerti oleh orang. Banyak orang pikir bahwa kata raja dalam ayat ini adalah anti-Christ atau antikris. Saya akan tunjukkan kepada saudara siapa raja dalam ayat ini. Nah, pertanyaan saya ini, siapa tokoh utama dalam Daniel 9 ayat 24? Jawabannya adalah Yesus. Siapa tokoh utama Daniel pasal 9 ayat 25? Jawabannya adalah Yesus. Siapa tokoh utama Daniel 9 ayat 26? Jawabannya juga Yesus. Jadi bila mana Yesus yang menjadi pusat dari Daniel 9 ayat 24, 25, dan 26, lalu seseorang katakan dengan tiba-tiba anti-Christ yang menjadi pusat ayat 27? Tentu tidak. Nah, saudara kekasih, alasan lain adalah yang membuktikan bahwa ini bukanlah anti-Christ, oleh sebab anti-Christ tidak pernah membuat perjanjian dengan manusia atau dengan umat Allah. Tidak pernah itu dicatat di dalam Alkitab, di mana anti-Christ atau setan mengadakan perjanjian. Nah, saudara kekasih, berdasarkan ayat-ayat yang tadi, maka 69 minggu yang adalah bagian dari 70 minggu nubuatan ini akan membawa kita kepada pengurapan Yesus atau baptisan Yesus tahun 27 AD. Nah, kalau begitu masih ada tersisa 1 minggu. Karena nubuatan Daniel 9 ayat 24 adalah 70 minggu. Nubuatan 69 minggu membawa kita sampai kepada baptisan Yesus tahun 27 AD. Ada berapa hari dalam 1 minggu? Ada 7 hari. Oke, 1 hari sama dengan 1 tahun. Kalau begitu, masih ada tersisa nubuatan 7 tahun yang harus kita pelajari. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 27. Lalu saya mencoba menggunakan terjemahan bahasa Inggris karena ini lebih jelas. Berkata begini, He will confirm the covenant with many for 1 week. Itu dia, for 1 week. Jadi dia akan mengkonfirm perjanjian dengan banyak orang untuk 1 minggu atau dalam 1 minggu. Artinya, di akhir dari 7 tahun nubuatan ini, kalau begitu, perjanjian itu akan diakhiri. Inilah masa percobaan bagi orang Israel. Nah, sekarang hal yang lain yang disebutkan dalam Daniel pasal 9 ayat 27 adalah disebutkan di sana pada pertengahan 7 masa itu. Ia, siapa ia di sini? Ia di sini adalah Yesus. Akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini tentu berbicara tentang upacara-upacara orang Israel di bait suci Musa di padang belantara di zaman perjanjian lama.
Dan ini diakhiri ketika Yesus mati di kayu salib, dinubuatkan dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Nah, sekarang saudara yang kekasih, ingat baik-baik, sesudah tahun 27 AD, kita masih memiliki 1 minggu nubuatan, sisa dari 70 minggu. Oke? Nah, 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau begitu, dari tahun 27 AD, kita masih memiliki 7 tahun nubuatan lagi. Kalau begitu, pada pertengahan 7 masa, atau pertengahan dari 7 tahun, akan membawa kita kepada tahun 31 AD. Ini adalah tahun ketika Yesus disalibkan. Karena dari tahun 27 AD, bila kita tambahkan 3,5 tahun, ini 3,5 ini adalah setengah dari 7. Kita tambahkan 3,5 tahun, maka kita akan tiba pada musim semi tahun 31 AD. Apa yang terjadi pada tahun 31 AD? Saat ini Yesus yang ketika itu berumur 33 tahun disalibkan, tepat seperti yang Alkitab nubuatkan. Jadi, Yesus dibaptis tepat pada waktunya. Ia juga disalibkan tepat pada waktunya seperti yang dinubuatkan. Saudara yang kekasih, inti dari Daniel pasal 9 adalah Yesus sendiri. Dan tanpa ada keraguan sedikit pun saya dapat katakan kepada saudara bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Sekarang mari kita pergi ke Matius pasal 26 ayat 28. Apa kata Alkitab di sana? Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini cocok dengan Daniel pasal 9 ayat 27. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata Paulus untuk mendukung hal ini. Mari kita lihat kata Paulus dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Apa kata Alkitab di sana? Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat berbunyi begini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi telah genap waktunya. Sekarang kita tambah lagi ayat yang lain dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Markus pasal 1 ayat 15 berbunyi begini. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu dalam Roma 5 ayat 6 juga berbicara hal yang sama. Saudara yang kekasih, Yesus dibaptis tepat pada waktunya. Ia juga disalib tepat pada waktunya, seperti yang telah dinubuatkan. Sejak kematian Yesus, kita tidak perlu lagi imam besar duniawi. Karena setelah Yesus naik ke sorga, Dialah imam besar kita yang mengentarai kita dengan Allah. Sejak saat ini, pengikut Tuhan atau pengikut Yesus tidak perlu lagi datang ke Ka'bah atau ke bait suci dengan membawa korban sembelihan, karena korban sembelihan domba, anak domba ini telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara yang kekasih, masih ada sisa waktu nubuatan dalam Daniel pasal 9. Kita sudah berada di tahun 31 AD. Masih ada 3,5 tahun lagi untuk menggenapi 70 minggu atau untuk menggenapi 490 tahun nubuatan. Bila 3,5 tahun kita tambahkan ke tahun 31 AD, maka kita akan tiba pada musim gugur tahun 34 AD. Pertanyaannya,
Apa yang terjadi pada musim gugur tahun 34 AD? Pada tahun ini, saudara yang kekasih, Stefanus dileontari dengan batu oleh orang Yahudi. Dan ini menandai puncak penolakan bangsa ini terhadap Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Stefanus dalam khotbahnya yang luar biasa menyatakan bahwa orang Israel telah melangkahi perjanjian mereka dengan Allah. Saudara yang kekasih, 34 AD adalah tahun yang menandai 3 hal penting. Yang pertama adalah khotbah Stefanus yang luar biasa ini bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang disalibkan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi. Hal yang kedua adalah imam besar Israel atau Yahudi menolak pekabaran Stefanus ini. Dan mereka juga menolak Yesus sebagai Mesias. Lalu Stefanus merobek jubahnya, lalu tidak lama kemudian ia dilontari dengan batu. Yang kedua, imam besar Israel atau Yahudi menolak pekabaran Stefanus. Dan dengan demikian mereka juga menolak Yesus sebagai Mesias. Hal yang ketiga, sejak saat itu Injil diberitakan kepada semua orang. Oh, saudara yang kekasih, secara bangsa Israel telah ditolak. Tetapi dengan kemurahan kasih-Nya yang tak berkesudahan, Yesus tetap menerima orang Israel secara individu. Karena tahukah saudara, ada ribuan orang, begitu banyak orang, Alkitab mencatat serta sejarah membuktikan bahwa ada ribuan orang, berpuluh-puluh ribu orang Yahudi atau orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias. Kemudian Paulus mengkhotbahkan Injil ini kepada semua bangsa. Oh, saudaraku yang kekasih, kitab Daniel pasal 9 telah menubuatkan 3 hal. Yang pertama, menubuatkan tentang kedatangan seorang yang diurapi, yaitu Mesias Yesus Kristus. Dan itu digenapi tepat seperti yang dinubuatkan, tepat pada waktunya. Yang kedua, menubuatkan bahwa orang Israel akan ditolak karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Yang ketiga, Injil keselamatan menjadi milik semua orang. Puji Tuhan. Dan siapapun yang menerima Yesus akan disebut keturunan Abraham atau orang Israel rohani. Sebagai penutup, Alkitab adalah benar dan dapat dipercaya. Alkitab telah merubah jutaan orang, hidup jutaan orang. Kalau begitu Alkitab ini sudah kekasih dapat merubah hidup saudara. Terimalah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Hari ini, Yesus mengundang saudara untuk datang kepadanya. Datanglah karena Dia mencintai saudara dan mencintai saya. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.